elastisitas itu digunakan untuk mengukur seberapa besar reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Selain itu, elastisitas itu juga digunakan untuk menamakan apa yang akan terjadi jika harga barang atau jasa dinaikkan. Nah, pengetahuan tentang dampak perubahan harga terhadap permintaan itu sangatlah penting, terutama bagi produsen. Elastisitas. Apa sih jenis elastisitas? Pertama yaitu permintaan tidak elastis sempurna. Itu perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Dengan demikian, kurvanya berbentuk vertikal. Kurva berbentuk vertikal ini berarti bahwa berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas barang jasa itu tetap tidak berubah. Contoh barangnya itu yang permintaannya tidak elastis sempurna adalah tanah. Meskipun harganya naik, kuantitas yang tersedia tetap terbatas. Terus kemudian contohnya itu lukisan milik pelukis yang meninggal. Berapapun harga yang ditawar atau lukisan, pelukis tersebut tidak mampu menambah kuantitas lukisannya. Kemudian yang kedua adalah permintaan tidak elastis. Apa sih permintaan tidak elastis? Yaitu presentasi perubahan kuantitas permintaan dari presentasi perubahan harga. Contohnya, permintaan tidak elastis ini dapat dilihat di antaranya pada produk kebutuhan. Misalnya, beras. Meskipun harganya naik, orang akan tetap membutuhkan konsumsi beras sebagai makanan pokok. Contoh kemudian yang ketiga, jenis elastis yang ketiga yaitu permintaan uniter. Apa sih? Yaitu presentasi perubahan kuantitas permintaan sama dengan presentasi perubahan harga. Contohnya itu produk elastisitasnya itu uniter tidak dapat disebutkan secara spesifik, dan jenis permintaan ini sebenarnya lebih sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis, hingga belum tentu ada produk yang dapat dikatakan memiliki permintaan uniter elastis. Kemudian yang keempat adalah permintaan elastis. Presentasi perubahan kuantitas permintaan lebih besar presentasi perubahan harganya. Ini sering terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya. Misal saja pakaian, makanan ringan, dan lain sebagainya. Karena harganya naik, konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya. Kemudian yang kelima adanya permintaan elastis sempurna. Apa sih elastis itu? Atau sama dengan elastis tak enggak, dimana pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Namun kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi nol. Contoh kurvanya berbentuk horizontal. Contohnya itu produk yang permintaannya itu bersifat tidak elastis sempurna, di antaranya barang atau jasa yang bersifat komoditi, yaitu barang jasa atau jasa yang memiliki karakteristik dan fungsi meskipun dijual di tempat yang berbeda atau diproduksi oleh produksinya itu berbeda. Kemudian adanya elastis permintaan. Apa sih elastis permintaan? Analisis elastis permintaan itu telah banyak memberikan tuntunan kepada para manajer perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran, pemilihan teknik promosi maupun penentuan harga. Elastisitas harga itu permintaan mengukur seberapa banyak kuantitas permintaan atas suatu barang berupa mengikuti perubahan harga barang tersebut. Dengan perkataan lain, elastisitas itu permintaan mengukur seberapa pekannya jumlah barang tertentu yang diminta apabila harga barang tersebut berubah-ubah. Elastisitas itu permintaan adalah pengembangan suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana sih besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Perubahan harga juga menimbulkan akibat yang berbeda terhadap jumlah penawaran berbagai barang. Hukum permintaan mengatakan bahwa menurunnya harga suatu barang meningkatnya jumlah permintaan, itu sebaliknya. Dalam elastisitas tersebut, permintaan itu adanya elastisitas harga permintaan. Analisis permintaan itu telah banyak memberikan tuntunan kepada para manajer perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran, pemilihan teknik promosi maupun penentuan harga. Elastisitas harga itu permintaan mengukur seberapa banyak sih kuantitas permintaan atas suatu barang berubah mengikuti perubahan harga barang tersebut. Dengan perkataan lain, elastisitas permintaan mengukur seberapa pekannya jumlah barang tertentu yang diminta apabila barang tersebut itu berubah. Kemudian yang kedua adanya permintaan elastisitas permintaan silang, yaitu elastisitas silang itu mengukur bagaimana sih jumlah permintaan suatu barang berubah terhadap
perubahan harga barang lain. Perubahan harga salah satu produk bisa mempengaruhi permintaan produk lainnya. Kemudian adanya yang ketiga itu adanya elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah koefisien yang menunjukkan batas besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat dari perubahan pendapatan pembeli. Apa sih faktor-faktor yang menentukan tingkat elastisitas? Nah, yang pertama itu adanya banyaknya barang pengganti yang tersedia. Sesuatu barang yang mempunyai barang pengganti, permintaannya cenderung untuk bersifat elastis. Permintaan terhadap barang yang tidak mempunyai barang pengganti adalah bersifat tidak elastis. Atau makin sulit mencari substitusi suatu barang, permintaan maka inelastis. Alasannya, kalau harganya naik, para pembelinya suatu memperoleh barang pengganti karenanya harus tetap membeli barang tersebut. Oleh sebab itu, permintaannya tidak banyak berkurang. Dan yang alasan kedua itu, kalau harga turun, permintaan tidak banyak bertambah karena tidak banyak tambahan pembeli yang pindah dari membeli barang bersaingnya dengannya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah jumlah pemakai. Makin banyak jumlah pemakai, permintaan akan suatu barang makin inelastis. Hampir semua suku bangsa di Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Ini alasannya mengapa permintaan beras di Indonesia inelastis, namun pokok tidaknya suatu barang itu adalah relatif. Yang ketiga, itu presentasi pendapatan yang dibelanjakan, yaitu semakin besar sebagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli suatu barang, semakin elastis permintaannya terhadap barang tersebut. Produk harganya mahal akan membebani konsumen ketika harganya naik, sehingga konsumen akan mengurangi permintaannya. Sebaliknya pada produk yang harganya murah. Yang D, jangka waktu analisis, yaitu semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu analisis, semakin elastis sifat permintaan suatu barang. Dalam jangka waktu yang bersifat singkat, permintaannya bersifat lebih tidak elastis karena perubahan-perubahan yang baru terjadi dalam pasar belum diketahui oleh para pembeli. Oleh sebab itu, mereka cenderung untuk meminta barang-barang yang bisa dibelinya walaupun harganya mengalami kenaikan. Dengan demikian, dalam jangka pendek permintaan tidak banyak mengalami perubahan. Kemudian yang E, yaitu produk mewah versus kebutuhan. Permintaan akan produk kebutuhan cenderung tidak elastis, di mana konsumen sangat membutuhkan produk tersebut dan mungkin sulit mencari substitusinya. Akibatnya itu kenaikan harga cenderung tidak menurunkan permintaan. Sebaliknya, permintaan akan produk mewah itu cenderung elastis, di mana barang mewah itu bukanlah sebuah kebutuhan dan substitusinya itu lebih mudah dicari. Akibatnya kenaikan harga akan menurunkan permintaan. Kemudian adanya elastis penawaran. Apa sih elastis penawaran itu? Elastis permintaan itu mengukur responsif permintaan yang dibutuhkan oleh perubahan harga. Sedangkan elastis penawaran itu mengukur responsif penawaran sebagai akibat perubahan harga. Elastis harga penawaran mengukur seberapa banyak sih penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya itu berubah. Elastis harga itu ditunjukkan dalam bentuk presentasi perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Nah, penawaran suatu barang itu dikatakan elastis apabila jumlah barang yang ditawarkan berubah banyak jika harganya itu berubah. Dan penawaran dikatakan inelastis apabila jumlah barang yang ditawarkan berubah hanya sedikit saja jika harganya itu berubah.